Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rahmani Syaifatul Huda Maryam, tingkat 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Institut Pendidikan Indonesia Garut atau lebih dikenal IPI Garut. Teman-teman, ikuti perjalanan saya hari ini yuk. Limbangan, wilayah Kabupaten Garut Utara. Kota ini banyak sejarah yang mungkin sebagian orang tidak mengenalinya. Teman-teman, Limbangan adalah kota yang sering orang sebut dengan kota santri. Banyak ulama-ulama yang menyebar di wilayah Jawa Barat khususnya, umumnya di Nusantara yang berasal dari kota Limbangan. Begitupun yang menjadi para pejabat di NKRI ini. Seperti Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Jenderal Haji Raden Umar Wirahadi Kusuma yang berasal dari kota Limbangan. Apalagi pejuang kemerdekaan, karena Limbangan tidak bisa dipisahkan dengan historis para leluhurnya. Yang diantaranya ada sosok Prabu Wijaya Kusuma atau Sunan Pancer atau Sunan Cipancar. Asal mulanya, Limbangan adalah sebuah kerajaan daerah bawahan Kerajaan Besar Pakuan Pajajaran yang bernama Kerajaan Kartarahayu. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Rumenggong di kawasan Gunung Porongol, Limbangan sekitaran abad 14. Pemegang awal kekuasaan Limbangan adalah Dalem Prabu Liman Senjaya, cucu dari Prabu Siliwangi dan anak dari Prabu Layakusuma. Prabu Liman Senjaya diganti oleh putranya yang bernama Raden Wijaya Kusuma I alias Sunan Pancer atau Sunan Cipancar. Sunan Pancer adalah raja yang gagah perkasa sekaligus seorang ulama yang arif dan bijaksana. Beliau lahir di tahun 1510 Masehi. Makamnya terletak di Kampung Pasir Astana, Desa Pasirwaru, Kecamatan Blubur, Limbangan, Garut. Beliau awalnya dimakamkan di Pasir Huut, Desa Galeh Pakuan sebelah timur Kecamatan Limbangan. Namun, pada era Mbah Wali Jabar Sidik Cibiuk, abad ke-18 Masehi, yang mana beliau pun masih duriyahnya Sunan Cipancer, konon ceritanya, warga masyarakat Limbangan kena wabah penyakit yang sulit diobati. Hasil dari istikharah Mbah Wali Jabar Sidik, makam beliau harus dipindahkan. Karena orang Limbangan ketika tidur kaki menghadap sebelah timur, kepala ke sebelah barat. Hal itu dianggap tidak sopan. Akhirnya makam beliau dipindahkan ke Kampung Pasir Astana oleh warga Limbangan. Salah satu karomahnya, jasad beliau masih utuh. Ketika orang berbondong-bondong membawa jasad beliau dengan cara estafet, rerumputan yang terkena bayangan jasad beliau menjadi rontok mati. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kini makam Prabu Wijaya Kusuma dan keluarganya terpelihara dengan baik. Situs bersejarah ini ditata dengan rapi, bersih, dan megah, dijadikan tempat wisata ziarah yang dapat dikunjungi oleh siapapun di bawah pengawasan masyarakat sekitar dan Dinas Pariwisata Kabupaten Garut. Di tempat ini tersedia halaman yang luas untuk parkiran kendaraan, baik motor atau mobil. Disediakan pula tempat istirahat lesehan, masjid, saung panihisan, warung jajanan, toilet, dan pos jaga penerimaan tamu. Haris Dharma atau Haji Abidin Mujahairi atau lebih dikenal dengan Mbah Ketip. Beliau juga merupakan duriyah Sunan Cipancar.
Beliau adalah salah satu ulama sekaligus pejuang Limbangan yang termasyhur pada waktu itu. Jadi tidak heran para peziarah pun saling berdatangan untuk berziarah ke makom beliau. Di samping makom beliau ada museum mini Bung Karno dengan patung gagahnya Bung Karno. Tidak sedikit orang yang sudah berziarah ke Limbangan ini, mereka sengaja berkali-kali karena mereka merasakan kenyamanan, kesejukan, dan ketenangan lahir maupun batin. Melakukan ziarah sambil menikmati suasana alam pegunungan yang indah dan mempesona. Kita lihat pemandangannya dari atas.